Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini naik ya. Hari ini naik 0,60% ke level 6.941 ya. Jadi dalam 2 hari terakhir dari kemarin Senin kan untuk IHSG udah hijau, hari ini juga langsung open gap atas ya, turun dikit langsung naik lagi. Jadi untuk IHSG dalam 2 hari terakhir ini hijau ya, setelah kemarin minggu yang lalu itu 2 hari merah turun cukup dalam, cuman waktu itu kita ikuti asingnya masuk banyak ya. Dan kalau kita cek untuk transaksi hari ini tanggal 14 Februari, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk aslinya masih masuk ya. Net buy paling banyak itu di saham Bank BRI, untuk aslinya net buy 265M, di BBCA aslinya masuk 194M, di Bank BNI untuk aslinya masuk 48,3M, dan yang paling banyak dijual asing adalah Goto. Goto aslinya keluar 120M ya, padahal untuk Goto itu dari kemarin ya, kemarin digoreng naik cukup tinggi, hari ini pun juga ditutup hijau tapi asingnya keluar. Kalau kita cek dalam 2 hari terakhir, soalnya kita kemarin nggak sempat update ya. Dalam 2 hari terakhir ini untuk asingnya keluar 346,5M. Jadi ketika harga saham Goto naik, itu yang naikin broker lokal ya, untuk asingnya malah keluar 346,5M. Kemudian yang masuk masih BBCA dan Bank BRI dalam 2 hari terakhir ini. Kemungkinan untuk besok gimana kalau lihat transaksi hari ini, untuk asingnya masih net buy dan minggu yang lalu juga asingnya cenderung masuk. Ada kemungkinan sih menurut saya masih bisa naik lagi ya untuk IHSG besok di awal market. Perhatikan saja level ini. Apakah bisa breakout di atas 6953 atau enggak, ini resistennya secara histori ya. Kalau bisa breakout di atas itu ya berarti nguji resistennya secara Fibonacci di 6970. Tadi range ya area resisten untuk IHSG ya, semoga aja bisa breakout di atas ini untuk besok Senin, Selasa, Rabu ya di IHSG. Kemungkinan sih seperti itu. Oke, itu untuk IHSG ya. Di atas di awal market kalau langsung hijau ya mudah-mudahan bisa breakout di atas 6954. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Goto ya. Untuk saham Goto udah naik lagi setelah kemarin beberapa kali ARB 2, 3, enggak ARB sih ya, pas kemarin Senin itu open gap bawah sih. Jadi tanggal 9 Februari kan ARB, kemudian tanggal 10 Februarinya open ARB, close juga ARB, nggak ada perlawanan naik, dan hari Seninnya itu open gap bawah, cuman nggak sampai ARB langsung ditarik naik ya. Ini opennya ya di area supportnya pas 103, 102. Langsung ditarik naik cukup tinggi, dan hari ini pun juga open gap atas. Open gap atas, opennya di 118 untuk hari ini. Goto turun sih, nggak ninggalin gap, langsung naik ya. Kalau nggak salah kemarin itu yang goreng MG, untuk hari ini siapa? Kalau kita cek untuk transaksi Goto, untuk asingnya net sell ya, tadi kita cek bareng-bareng. Untuk asingnya dalam 2 hari terakhir ini keluar cukup banyak di saham Goto. Kemudian yang jadi market maker siapa untuk hari ini tanggal 14 Februari, secara keseluruhan masih MG. MG-nya net buy 52,8M, dan kalau kita cek kemarin juga market maker utamanya MG. Kemarin tanggal 13 ya. Ya kan MG valuasinya 483,4M, ini yang kemarin ya, nggak digabungin sama hari ini, yang kemarin aja dulu soalnya kemarin kita nggak bahas untuk Goto. Untuk kemarin Goto market makernya MG-nya net sell 8,3M, jadi cenderung scalping, jadi naiknya itu MG scalpingan. Kemudian untuk kemarin itu diakumulasi oleh KI-nya net buy 141M, dan untuk hari ini KI-nya gimana? Untuk hari ini KI-nya masih masuk ya. Untuk hari ini KI nambah muatan 36,9M, dan untuk MG-nya malah masuk lumayan banyak, paling banyak malah ini net buy 52,8M setelah kemarin scalpingan. Untuk hari ini MG cenderung ya sebagian di hold ya untuk hari ini saja. Mudah-mudahan sih untuk besok MG nggak langsung keluar aja, dinaikin dulu, itu harapan
yang pegang saham Goto ya, dan untuk asingnya distribusi untuk hari ini yang keluar untuk asingnya di saham Goto ada ZT, AK, CC, KZTP. Yang masuk RX aja ini paling banyak 4,1 M, habis itu ya ini hitungan juta, nggak terlalu banyak ya. Jadi untuk asingnya distribusi cukup banyak dalam 2 hari terakhir ini di saham Goto dan ditampung oleh lokal ya, MG-nya MG lokal, dan untuk KI-nya juga dari kemarin yang masuk itu KI versi lokal ya. AVG-nya untuk KI dari kemarin Senin di 112. Jadi kalaupun Goto itu koreksi turun, perhatikan saya level 112, semoga nggak jebol di bawah ini ya. 112 itu harga terendahnya pas tanggal 9 Februari. Jadi ya bisa dikatakan untuk support saat ini itu support secara historinya di 112, support secara fundamentalnya dalam 2 hari terakhir juga AVG-nya si KI di 112. Menurut saya sih besok untuk Goto kalau nggak konsolidasi ya, paling ya mudah-mudahan sih akan naik dulu nguji resistennya di 126, sekiranya mungkin nggak bisa breakout di atas itu. Kalau buat teman-teman yang tujuannya masuk di Goto untuk trading atau scalping ya bisa sebagian diamankan ya. Tapi kalau masih mau hold ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau lihat transaksi hari ini untuk MG-nya masih net buy lumayan banyak, dan untuk KI-nya juga masih nambah muatan walaupun asingnya distribusi sih. Menurut saya untuk Goto ada kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Untuk besok mudah-mudahan seperti itu akan nguji resistennya di 126. Untuk AVG-nya MG saat ini di 119, berarti pas di harga penutupan. Berarti untuk MG BEP ya, nggak floating profit, nggak floating loss untuk hari ini aja. Soalnya untuk AVG-nya pas di harga penutupan 119 ya, mudah-mudahan besok paling nggak dinaikin dulu ke area resistennya 126, mungkin kalau mau sebagian taking profit atau kalau gagal breakout ya. Tapi ya disclaimer. Oke, itu untuk Goto target price-nya besok ya, perhatikan saya level 126. Kalau koreksi ya ini supportnya di 112. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang hari ini naik ya. Untuk Bank BRI hari ini naik 1,46% ke level 4.870. Kemarin turun cukup dalam ya. Jadi kemarin Senin itu ternyata untuk Bank BRI open gap atas ya, langsung turun, candlenya sih strong bearish ya, tapi hari ini langsung open gap atas. Coba kita cek ya, kita cek untuk transaksi Bank BRI. Untuk hari ini sih aslinya net buy, tapi kita akan cek dari kemarin, soalnya kemarin kita nggak update untuk Bank BRI. Untuk kemarin tanggal 13, untuk Bank BRI secara keseluruhan untuk kemarin didistribusi oleh YU, ZP, KZ ya, dan yang distribusi ini YU versi asing ya. Jadi untuk kemarin tanggal 13 itu untuk asingnya net sell di saham Bank BRI ya. Coba kita cek untuk BBRI kemarin tanggal 13 itu asingnya net sell 139,3 M ya kemarin loh. Nah, asingnya net sell sekian, dan untuk hari ini masuk lebih banyak lagi. Hari ini masuk net buy tanggal 14. Hari ini net buy langsung 265,6 M. Jadi hari ini asing masuk lebih banyak dibandingkan asing keluar kemarin. Ya, simpelnya sih seperti itu. Dan untuk kemarin yang keluar itu YU, ZP, KZ, dan yang masuk BKCSRX untuk asingnya. Dan untuk hari ini gimana? Hari ini tanggal 14, BK akan masuk ya, dan KZ-nya masih keluar. Kalau kita kalkulasi dari kemarin tanggal 13, ya BU ya, terus masuk kemarin kok BU BK. BK kemarin masuk 41 M, hari ini nambah muatan lebih banyak lagi untuk BK di saham Bank BRI. Hari ini masuk 120 M. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan untuk saham Bank BRI besok masih naik, mudah-mudahan seperti itu. Oke, kalau besok naik, perhatikan saya level ini ya, resisten terdekatnya mungkin setelah history di 4.900. Bisa breakout di atas itu, mudah-mudahan untuk saham Bank BRI bisa ngejar 4980. Menurut saya sih target kenaikan Bank BRI mungkin untuk beberapa hari ke depan paling enggak ya ke area sini ya, 4.980 ke area 5.000-an. Coba kita cek dalam
satu minggu terakhir ya, siapa yang pegang barang paling banyak di saham Bank BRI dalam satu minggu terakhir dari tanggal, kita cek aja dari tanggal 6. Untuk saham Bank BRI ini ya cenderung diakumulasi emang ya, CS, RX, BK masuk ya. Untuk besok menurut saya sih karena hari ini asingnya masuk lumayan banyak dan untuk BK-nya masih nambah muatan, dan untuk YU-nya hari ini kayaknya nggak jualan ya. Hari ini tanggal 14. Untuk YU-nya ya kan, untuk YU-nya cuman keluar sedikit ini, nggak, kemarin kan banyak ya, 100 M lebih, hari ini cuma keluar 700-an juta aja. Ada kemungkinan sih masih naik ya menurut saya, mengingat untuk BK-nya malah nambah muatan, kemudian untuk YU-nya hari ini juga nggak banyak keluar, cuma 700-an juta aja ya. Ada kemungkinan masih naik, dan target price untuk Bank BRI misal besok bisa breakout di atas 4.900 ya, ke area 5.000-an, mendekati area 5.000-an. Mungkin kalau yang mau sebagian diamankan atau tetap masih hold ya, disclaimer ya. Untuk supportnya terdekat secara Fibonacci ada di 4760. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBCA yang hari ini naik juga ya. Jadi untuk saham Bank BCA hari ini naik. Hari ini open gap bawah, nyentuh support, langsung ditarik naik. Naik 0,85% ke level 8950. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBCA asingnya net buy paling banyak. Oh ya, enggak paling banyak ya, paling banyak BBRI. Untuk BBCA hari ini net buy 194,5 M, dan kalau kita cek dari awal bulan untuk asingnya udah net buy 1,9 triliun ya di saham Bank BCA. Untuk hari ini tanggal 14 Februari untuk BBCA ya, secara keseluruhan diakumulasi oleh KZ, AK, ini KZ dan AK-nya ini versi asing. Jadi untuk KZ asing net buy 130 M ya, untuk AK asing juga net buy 73 M, jadi asingnya akumulasi. Yang keluar untuk asingnya CS, BK, YU, cuman nggak sebanyak asing melakukan akumulasi ya, dan untuk lokalnya keluar nih, cuman lebih banyak asing masuk. Untuk BBCA sih ya masih bullish mudah-mudahan ya, untuk trennya selama masih bertahan di atas 8825. Untuk supportnya di 8825, cuman karena hari ini naik dan berhasil breakout di atas ini ya, dalam 3 hari terakhir itu kan untuk BBCA nggak ya, kayaknya agak berat ya breakout di atas 8.900, tapi hari ini close di 8.950, jadi buat patokan support terdekatnya di 8.900 saja. Selama besok nggak jebol di bawah itu, untuk BBCA sih ada kemungkinan masih naik. Kemungkinan seperti itu untuk saham Bank BCA ya. Ya, semoga aja bisa nyentuh area sini lagi, ATH-nya 9.400-an. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini naik tipis sih, nggak tinggi-tinggi banget, 1,8% ke level 2.830. Konsolidasi di bawah ya untuk saham Adaro. Coba kita cek untuk harga komoditasnya. Untuk harga batu baranya turun ya, turun walaupun kemarin candlenya hijau, hari ini pun masih minus 1,26% sampai video ini dibuat. Jadi untuk harga batu bara ini kita cek dari di indeks komoditi Eropa ya, cenderung bergerak turunnya. Ini kita bisa benar-benar turun, naik dikit, turun lagi, untuk rectangle turun lagi. Kira-kira target penurunannya ke berapa ya, pas ini. Kalau besok nggak bisa naik, masih turun untuk harga batu baranya, hati-hati yang pegang saham Adaro dan sektor batu bara lainnya ya. Bisa jadi agak berat untuk sektor batu bara naik tahun ini kalau sampai harga koalnya cenderung bearish. Kita balik lagi di saham Adaro. Adaro hari ini ya, coba kita cek ya, apakah siapa tahu ada yang akumulasi untuk saham Adaro. Adaro hari ini tanggal 14 Februari secara keseluruhan juga ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk kelas Adaro ya, nggak terlalu ramai, cenderung sepi, dan yang net buy sama net sell juga nggak ada yang akumulasi banyak, ya, ya hampir balance.
Market maker utamanya ZP, YP, ZP-nya net 8,8 M, YP net B 123 juta aja, cenderung scalpingan. Jadi menurut saya sih untuk saham Adaro mungkin untuk beberapa hari ke depan masih akan konsolidasi di bawah ya. Kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun. Menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau mau entry, ya kalau tujuannya untuk invest, kalau mau masuk di tahun ini ya bisa dipikir-pikir ulang ya. Cuman ya disclaimer, untuk keputusan investasi ada di tangan masing-masing ya. Menurut saya sih kurang menarik ya untuk sektor batu bara untuk tahun ini kalau harga kualnya cenderung bergerak bearish. Oke, itu untuk saham Adaro. Menurut saya untuk besok kalau nggak konsolidasi malah ya bisa paling konsolidasi ya. Untuk resistennya masih di 2930 dan supportnya, kalau secara histori ada di sini untuk support kuatnya di 2670. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Arto. Udah cukup lama kita nggak cek ya. Dan untuk saham Arto hari ini ARB nggak ya, turun cukup dalam soalnya untuk saham Arto, tapi enggak sih. Jadi untuk saham Arto hari ini ternyata turun 1,74% ya. Setelah yang ARB-nya kan kemarin, saya kok ingatnya kemarin ya. Kemarin pas tanggal 10 Februari ARB, kemudian tanggal 13 Februarinya juga open di harga ARB, sempat terjadi technical rebound kemudian turun lagi. Hari ini juga open gap atas sih sebenarnya. Untuk hari ini kan opennya di sini untuk Arto open di 2910, sempat naik langsung ditarik turun lagi. Setelah histori sih ya ini area support kuatnya di 2770. Semoga aja nggak jebol di bawah itu. Kalau sampai jebol di bawah itu ya bisa koreksi lebih dalam lagi untuk saham Arto ya. Semoga aja besok nggak jebol di bawah 2770 ya. Secara teknikal seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya Arto hari ini ya, untuk Adaro hari ini belum kita cek ya. Tadi untuk Adaro hari ini aslinya net B4M aja, nggak perlu banyak. Dan untuk saham Arto hari ini aslinya net sell 36,2 M, 36,2 M ya. Dan kalau kita cek dari kemarin, ketika kemarin itu terjadi technical rebound, untuk aslinya juga kemarin net sell. Kalau dikalkulasi dengan hari ini, dari kemarin untuk aslinya udah net sell 85,7 M. Arto, jadi siapa yang nampung? Arto hari ini tanggal 14 Februari secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang masih di distribusi ya. ZP, DX, dan yang nambah muatan CC, PD, YP, XC, NI, XL ya. Beberapa broker retail hari ini malah nambah muatan di saham Arto. Dan kalau kita cek dari awal bulan aja, ketika harga Arto itu beberapa kali ARB, 2 kali ya, itu juga belum ada yang nampung ya. Jadi kemungkinan untuk bandarnya atau siapa ya yang pegang barang lah ya, itu masih wait and see di saham Arto. Mungkin nunggu sebagian cut loss ya, nggak tahu ya. Cuman seingat saya ya, untuk saham Arto ini ada asing atau pemain besar tuh yang masih nyangkut di harga atas. Tinggal ya kalau masih mau hold di saham Arto ya sabar aja. Mudah-mudahan nggak lama naiknya ya. Tapi kalau akan konsolidasi di bawah ya kita juga nggak tahu skenario-nya ke depan seperti apa. Tapi ya kalau lihat hari ini aja dan beberapa hari belakangan untuk saham Arto itu belum ada yang masuk cukup banyak ya. Itu indikasinya paling kalau nggak pemain besarnya masih wait and see, masih hold, atau ya emang sengaja untuk saham Arto dibikin turun dulu ya, nguji psikologi retail yang nyangkut. Biasanya sih seperti itu. Ya semoga aja besok nggak jebol di bawah ini ya, 2770. Kalaupun jebol, yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Yang udah punya posisi kalau nggak mau keluar ya jangan kebanyakan average down ya. Tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Dalam 2 hari terakhir ini sih kemarin ada gap down kena langsung ARB, dan ini ada gap sih yang belum ketutup. Coba kita flashback ke atas, ini udah ketutup sih yang di sini. Jadi ya
Ya jangan kebanyakan average down sih saran saya ya. Cuman ya disclaimer kalau tetap mau masuk ya nggak apa-apa. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing, itu buat jaga psikologi aja. Oke, itu untuk saham Arto ada kemungkinan naik atau enggak, kalau menurut saya sih masih ada ya. Soalnya untuk saham Arto itu sekali digoreng naiknya ya kita tahu sendiri ya, ini candle sampai puluhan persen. Oke, itu untuk saham Arto. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin ada kemungkinan besok masih cenderung lesu, kalau nggak konsolidasi malah menurut saya sih konsolidasi dulu ya, mungkin di bawah. Kalau langsung naik ya alhamdulillah. Oke, itu tuh jam Arto. Hari ini didistribusi dan belum ada yang nampung. Yang nampung retail sih hari ini. Distribusi ZP dan DX. Jadi mending wait and see aja dulu sih yang belum punya posisi, tapi ya disclaimer. Selanjutnya kita cek saham S Hardware. Untuk saham S Hardware hari ini turun ya, turun 0,92%. Tadi di awal market sempat naik, jadi open gap atas untuk saham S Hardware. Opennya di sini pas di area resistennya 550, sempat naik ya, menyentuh resisten di 565, kemudian turun lagi. Dan coba kita cek untuk transaksinya hari ini ya, S Hardware. Untuk S Hardware hari ini aslinya tanggal 14, net sell 13,3 M. Cukup banyak loh ini untuk sekelas S Hardware, untuk aslinya bisa keluar segitu. Tanggal 14 Februari. Secara keseluruhan yang keluar itu BK, AK, CC ya untuk aslinya, dan aslinya yang masuk ini kecil-kecil nominalnya, jadi aslinya distribusi ditampung oleh lokal. Jadi untuk S Hardware itu ditampung oleh YU AK versi lokal ya, YU-nya net B 12,2 M ya. Enggak nabung, ini sih malah cenderung diakumulasi lokal untuk S Hardware untuk hari ini ya. Kalau kita cek dari kemarin soalnya naik tinggi, itu yang masuk AK dan YU itu pun juga masih yang lokal. Jadi dalam 2 hari terakhir ini untuk saham S Hardware cenderung diakumulasi oleh lokal. Untuk AVG-nya, YU-nya belum lepas barang, malah nambah muatan untuk hari ini ya, YU versi lokal. Dan untuk AK-nya versi lokal juga nggak lepas barang, malah nambah muatan hari ini. Mudah-mudahan untuk besok masih dijaga aja di atas 535 untuk saham S Hardware. Selama harganya itu besok masih dijaga di atas itu ya, paling kalau nggak konsolidasi di range area ini 535 sampai 550, kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya. Menurut saya sih seperti itu. Perhatikan saya level ini semoga nggak jebol di bawah 535 untuk saham S Hardware. Oke, itu untuk saham S Hardware. Selanjutnya kita cek saham IPPI. Dan untuk saham IPPI hari ini naik ya, setelah kemarin tadi itu sempat ke 50 ya. Kemarin ke 50 ya, open di 50, naik technical rebound, close di 50 lagi. Hari ini juga open gap atas ya, opennya di 51 untuk hari ini, turun ke 50 langsung digoreng naik. Coba kita cek ya, kok bisa naik, siapa yang goreng? IPPI ya, untuk hari ini tanggal 14 Februari. Secara keseluruhan AZ ya, AZ masuk 2M. Jadi untuk hari ini diakumulasi oleh AZ. Yang keluar YP, CC, DHGR. Selain AZ ada KK, YP, XL ya. Kita cek dari kemarin. AZ hari ini yang narik naik AZ, dan untuk AZ-nya AVG-nya di 57. 57 berarti floating profit cuma 1 poin untuk AZ. Semoga besok dinaikin lagi ya. Semoga aja seperti itu. Mungkin yang mau entry di sama IPP ya bagusnya buat coba-coba aja ya. Udah floating profit ya keluar aja, cuman ya hati-hati, ini saham ya resikonya cukup tinggi ya. Soalnya harganya udah di bawah 60 itu agak was-was sih kalau mau entry pun. Kalau harga di bawah 70 itu agak ngeri sebenarnya ya, apalagi untuk saham gorengan. Ya kalau saya sih ya nggak berani sih kalau masuk di saham seperti ini. Kalaupun mau entry, saran saya jangan pakai duit yang gede-gede ya, buat coba aja untuk saham IPPI, karena hari ini diakumulasi oleh AZ ya, ada kemungkinan dinaikin dulu di awal market ya. Mengingat juga untuk AZ-nya AVG-nya di 57 untuk hari ini, jadi floating profit-nya cuma 1 poin aja. Oke, itu untuk saham IPPI, ada kemungkinan di awal market masih hijau.
Selanjutnya kita cek saham Elite ya, Elite. Dan untuk saham Elite hari ini ARB ke harga 163. Apakah ada yang nampung? Kalau kita cek untuk transaksi Elite hari ini, untuk Elite hari ini tanggal 14 Februari secara keseluruhan sepi ya. Sebenarnya ini yang nampung AU. AU masuk 903 juta ya, yang keluar itu PD, XI, CC ini yang keluar ya, yang keluar retail loh padahal di Elite. Tapi harganya ARB. Coba kita cek dari awal bulan untuk Elite ini ada yang akumulasi sih. Jadi kita untuk XA dan MC AVG-nya di 153 162. Ya, kalaupun besok open gap bawah itu malah kesempatan ya kalau mau nyopet ya. Jangan masuk gede-gede cuman di saham Elite ini. Karena ya yang nanti di harga over ada 200 ribu lot, jadi ada kemungkinan open gap bawah. Mungkin kalau mau spekulasi buy, kalau besok open di harga ARB, coba kita hitung. 163 ya, kalau besok open di harga ARB maka akan open di 152. Mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy, mau coba-coba copet di saham Elite ya, bisa pasang entry buy sebelum market buka di ya kalau nggak 151 152 ya 153 ya, karena kalau ARB akan open di 152. Menurut saya sih kalau ada kemungkinan besok gimana ya, ada kemungkinan technical rebound sih menurut saya ya, soalnya kalau bisa ARB kan di 152. Dan untuk AVG-nya oke, atau kita cek aja dari harga awal IPO ya, 6 Januari. Kalau dalam satu minggu terakhir, kok dalam satu minggu terakhir dari awal bulan ini untuk AVG-nya XA, MG itu kan di 153, 162. Jadi kalau besok open di 152 itu otomatis udah di bawah AVG-nya si XA dan MG. Pikiran saya sih seperti itu. Jadi ada kemungkinan technical rebound kalau kita cek dari tanggal 1 Februari. Tapi kalau kita cek dari awal IPO tanggal 6 Januari untuk saham Elite ini ya ini didistribusi oleh XA ya. XA kan di awal IPO itu keluar dan dalam satu minggu terakhir, nggak dalam satu minggu ya, kita cek aja dari awal bulan itu XA udah masuk lagi netbel 5,6. Jadi ya mudah-mudahan kalau besok ARB terjadi technical rebound, kalaupun nggak technical rebound besok ya ada kemungkinan hari selanjutnya open gap bawah kemudian naik, kemungkinan sih seperti itu. Jadi amannya kalau besok mau masuk ya jangan banyak-banyak dulu, mengingat juga untuk Elite ini kan valuasi transaksinya nggak terlalu gede ya, jadi ya masuk jangan banyak-banyak ya, buat copet-copet aja. Amannya sih seperti itu, tapi ya disclaimer. Selanjutnya kita cek saham FAS. Dan untuk saham FAS hari ini turun 3,24% ke level bukan FAS yang ini. Kita cek saham FAS ya. Untuk FAS hari ini minus 3,53% ke level 108. Hari ini open gap bawah. Kemarin kan ARB, hari ini juga open di harga ARB 105. Sempat naik, turun lagi. Ya, kalau kita cek apakah ada distribusinya terlalu banyak atau ada yang nabung untuk saham FAS. FAST ya, untuk hari ini tanggal 14 Februari untuk FAS secara keseluruhan juga transaksinya nggak terlalu gede ya untuk valuasi transaksinya. Dan kalau kita cek dari awal IPO untuk saham FAS ini juga ya cenderung didistribusi sih, lebih banyak yang keluar. Yang nampung AO, XI, YP, sebagian retail nampung. Market utamanya dari awal IPO YP, MG, keduanya juga scalpingan, YP, MG, PD ya scalpingan. Kurang gimana ya, kalau mau entry pun juga kurang mantap gitu ya untuk saham FAS ini. Kemungkinan untuk besok kalau ya transaksi hari ini ya kalaupun mau masuk jangan gede-gede, cuman ya mending wait and see aja dulu sih. Tapi ya disclaimer ya, untuk underwriternya siapa kok lupa. FAS AO, dan untuk AO nya
AO-nya kalau kita cek dari awal IPO untuk AO-nya masih masuk sih, jadi malah cenderung masuk paling banyak ini AO dari awal IPO netback 6,9 M dan underwriternya masih AO. Underwriternya AO dan AO-nya masih netback ya, sorry. Ya ada kemungkinan sih masih ada kemungkinan naik mudah-mudahan ya. Jadi yang nyangkut AVG-nya untuk AO di 103 kalau dari awal IPO berarti floating profit soalnya untuk AVG-nya si AO kan 103. Floating profit 5 poin. Ya, ya mudah-mudahan sih nanti digoreng lah ya untuk fase ini tuh oleh AO, tinggal nunggu waktu aja, sabar aja ya. Kalau yang masih mau pegang saham fast, cuman yang belum pegang kalau mau entry ya jangan banyak-banyak. Ini saham gorengan, takutnya kalau retail masuk banyak yang ada malah nggak digoreng-goreng. Cuman ya disclaimer. Oke, itu untuk saham fast. Selanjutnya kita cek saham laju. Dan untuk saham laju hari ini ARB ya ini. Ya ARB yang nanti di harga over ada 289.000 lot. Hari ini open gap atas, jadi di awal market itu digoreng dulu untuk saham laju. Kemarin close ARB ya, kemarin close-nya kan di 228. Sempat nyentuh resisten, hampir nyentuh resisten. Jadi kalau setelah Fibonacci itu setelah breakout 220 itu resistennya ada di 282. Kemarin hampir nyentuh ini turun. Hari ini juga langsung open di sini. Ya ini siapa sih yang goreng? Kemarin kita nggak cek. Coba kita cek untuk saham laju ya. Laju untuk hari ini tanggal 14 itu market maker utamanya MG. MG-nya netback 2,7. Jadi ditampung MG loh. Hari ini MG 100% transaksinya buy, average-nya di 214. Pas. Jadi hari ini ARB untuk laju itu di harga ARB-nya MG masuk 2,7M. Ada kemungkinan besok technical rebound. Kalau menurut saya ya, ada kemungkinan besok open di harga ARB langsung ditarik naik oleh MG. Ada kemungkinan sih seperti itu, kecuali kalau MG besok keluar atau langsung cut loss. Tapi kayaknya sih enggak ya. Kalau kita cek dari awal bulan tanggal 1 Februari untuk MG netback 3,6M, average-nya di 182. Floating profit sih. Kalau kita cek dari awal IPO coba 27 Januari. Cenderung scalpingan semua ya, jadi nggak ada yang akumulasi banyak dari awal IPO di saham laju ini. Jadi kalau mau entry ya bagusnya ya buat trading aja. Dan untuk hari ini di saham laju itu ditampung oleh MG. Mudah-mudahan besok kalau open di harga RB atau open gap bawah habis itu naik ya, terjadi technical rebound. Kalau kita hitung kalau besok ARB untuk saham laju maka akan open di harga kalau ARB ya. Coba kita hitung dulu kalau ARB besok maka untuk laju akan open di harga 200. Tapi ya nggak ada jaminan langsung ARB sih kalau lihat kemarin. Soalnya kemarin ARB pun hari ini langsung open gap atas. Opennya juga di harga 284, cukup tinggi. Jadi hari ini ARB apakah besok akan open di harga ARB atau open gap atas lagi ya? Gimana ya? Misalnya MG nih. Hari ini yang nampung MG. Dan kalau kita cek kemarin coba ya, kemarin tanggal 13 itu gimana kejadiannya? Tanggal 13 kemarin yang nampung YP. Ya kalau yang udah ya, yang seperti biasanya kita analisa itu untuk saham yang hari ini ARB dan biasanya sih besok open karena yang nanti di harga overnya ini lumayan banyak sih 289.000 lot. Biasanya sih open gap atas karena hari ini ada yang nabung yang mudah-mudahan naik habis itu ya. Oke, itu untuk saham laju. Kalau skenario nya menurut saya sih akan open di harga ARB habis itu ditarik naik oleh MG. Cuman ya nggak tahu apakah benar atau enggak, kita lihat aja besok ya. Hati-hati aja yang punya posisi atau yang udah floating profit.
Kalau sekiranya besok bisa keluar ya sebagian mending diamankan aja ya. Cuman ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham laju. Selanjutnya kita cek saham BSBK. Dan untuk saham BSBK hari ini ARB. Dan gimana ini untuk nasib pemegang saham BSBK? Ya kan ARB ke level 61. Kalau kita cek untuk warnanya bisa-bisa setelah warnanya naik loh hari ini. Ya nggak naik sih. Maksudnya candlenya hijau. Hari ini untuk warnanya kan open ke bawah. Opennya di Rp2 naik. Tapi harga sahamnya ARB. Hari ini untuk saham BSBK juga nggak ada yang nabung ya. Ini tanggal 14 Februari ini kita bisa lihat barang-barang SFZLS net B 1,8M, 1,2M aja. Dan yang keluar ZP malah keluar di harga bawah 6,1 ya nggak heran ya. Bukannya cut loss karena untuk ZP kemudian PG dan underwater yang lain itu kan mereka udah taking profit di harga atas. Jadi kalaupun mau buang barang semuanya di harga bawah pun secara keseluruhan mungkin udah plot untung lah ya untuk bandar-bandar di BSBK ini dan yang nyangkut kayaknya agak berat ya buat naik lagi kayaknya ya cuman kita nggak tahu aja kalau mau digoreng lagi biasanya sih kalau masih banyak retail yang nyangkut di atas dan masih hold ya biasanya sih agak lama digorengnya. Mungkin yang udah punya posisi di sampai SPK jangan kebanyakan average down kalau nggak mau cut loss ya. Cuman ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini sih malah didistribusi. Ada kemungkinan masih cenderung lesu ya. Kalaupun naik ya itu malah sebenarnya kesempatan buat keluar. Tapi kalau nggak mau semuanya sebagian aja ya. Siapa tahu kalau retailnya keluar sebagian itu ditampung lagi oleh market-marketnya atau bandarnya nanti digoreng lagi. Cuman ya di harga 61 itu kalau belum punya posisi di saham BSBK mending cari saham yang lain aja. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Tetap disclaimer, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.